Hai, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di kelompok ini ada Andita, Iis, Anissa Putri, dan Wulandari. Jadi, proyek kami ini berfokus pada physical distancing karena kami melihat kok masih banyak banget ya orang yang tidak melakukan himbauan WHO ini. Jadi nanti kami berupaya mengedukasi masyarakat apa itu physical distancing, apa yang boleh dan tidak boleh saat physical distancing. Kami membuat kuesioner berupa lembar checklist gitu tentang apa yang dilakukan stay at home, kemudian kami share di grup edukasi WhatsApp. Kami juga membuat akun Instagram berisi poster-poster edukasi physical distancing. Setelah anggota grup WhatsApp memberikan lembar checklist mereka, kami memilah mana sih yang kira-kira masih banyak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat pandemi COVID-19 untuk kemudian kami edukasi secara personal masing-masing anaknya. Tapi kami merasa gerakan ini lingkupnya masih kecil sehingga kami mengupload video di YouTube dengan harapan bisa menjaga lingkup yang lebih luas. Kami berharap dengan gerakan kami ini masyarakat melaksanakan betul himbauan physical distancing. Berikut video edukasi kami. Tahun 2019, tiba-tiba muncul banyak pasien di Wuhan, China dengan gejala yang sama dan penyebab yang tidak diketahui. Dari gejala yang ada, para dokter dan peneliti menduga ini adalah coronavirus jenis baru dan akan menyebabkan epidemik sama seperti SARS. Tapi ternyata ini lebih buruk dari itu. Hanya dalam waktu beberapa minggu saja, seluruh provinsi di China terinfeksi virus ini. Penyebaran virus bahkan tidak hanya terjadi di China, tapi seluruh dunia, dimulai saat banyaknya turis selama Tahun Baru China. Tak terkecuali Indonesia yang pada Maret lalu diumumkan adanya kasus pertama COVID-19. Di saat negara lain sudah mengalami penurunan kasus baru, bahkan tidak ada lagi kasus baru, Indonesia terus mengalami peningkatan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yuk kita lihat apa aja sih perbedaan negara Indonesia dan negara lain yang berhasil melawan coronavirus ini. Nah, jadi ini tuh klinik buat tes coronavirus tapi drive-thru gitu kayak di McD. Dan setiap harinya tempat ini melayani 400-an orang yang melakukan tes. Seantusias itu buat tahu mereka positif atau enggak agar bisa lebih cepat ditangani. Wah, di Indonesia ternyata juga rame. Jadi, warga di salah satu desa di Kediri ini menolak untuk di rapid test dengan alasan mereka merasa sehat. Padahal tes ini dilakukan karena 27 warganya dari pabrik rokok reaktif COVID. Ingat ya, sehat bukan berarti bebas COVID. Ada loh yang positif tapi tanpa gejala. Apa sih yang bikin takut rapid test? Ini warga Malaysia saat akan memasuki sebuah mall. Mereka membentuk barisan rapi dengan tetap mengedepankan physical distancing. Dibentuk antrian sedemikian rupa agar di dalam supermarket tidak penuh dengan orang dan berdesakan. Dan seperti inilah antrian masuk mall di Indonesia. Berdesakan, berdempetan, ada yang tidak memakai masker, tidak melakukan himbauan untuk physical distancing, bahkan berebut untuk masuk mall. Entah apa yang ditakutkan. Mungkin di depan ada petugas yang akan melakukan rapid test kali ya. Setelah lihat ini, pasti kalian mulai ngomel-ngomel. Alah, kalau pemerintahnya begini, begitu, pasti kita juga bisa kok. Jadi yuk kita bahas perbedaan upaya pemerintah dalam menghadapi coronavirus. Di Vietnam, ada sebuah aturan yang jika kita menyebar berita hoak tentang corona di media sosial atau di media online lain, maka akan dikenakan denda hingga 6 bulan gaji. Coba kalau gaji 1 juta aja, sebulan udah bayar 6 juta cuman gara-gara ngoceh di medsos. Di Indonesia juga sama kok tuh, malah lebih gede. Tapi kok masih ada ya yang nyebar hoak. Di Vietnam, nama pasien COVID-19 dan alamat diungkap ke publik. Hal ini merupakan salah satu penyebab masyarakat percaya kepada pemerintah dan mematuhi segala himbauan pemerintah. Tapi, jika aturan ini diberlakukan di Indonesia, apakah kita yakin untuk tidak mengucilkan, untuk tidak membuat stigma sebagai penyebar virus, untuk tidak mengusir dari lingkungannya, atau tidak menolak saat akan dimakamkan? Nah,
Kira-kira lebih mudah mana ya, mendorong pemerintah untuk merubah kebijakannya atau mendorong diri sendiri untuk berubah lebih disiplin dan peduli? Saya jadi ingat sebuah kutipan, saat kita mulai menyalahkan orang lain atau faktor eksternal selain diri kita sendiri saat ada masalah, artinya kita berhenti untuk berkembang. Jadi keputusan ada di tangan kalian. Yuk berubah.